Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheryl Aiza Aulia. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah project database sederhana bernama User Management menggunakan Common Prompt dan juga bahasa SQL dengan bantuan XAMPP sebagai web servernya. Nah, untuk project ini juga kita sudah membuat rancangan IRD dan juga struktur data yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pembuatan database. Baik, langsung saja kita akan masuk ke penjelasan IRD terlebih dahulu. Di IRD ini ada 4 entitas utama, yaitu user, profile, post, dan juga role. Nah, keempat entitas ini nantinya akan menjadi nama tabel pada database. Lalu ada satu entitas, yaitu entitas asosiatif. Jadi entitas asosiatif ini berfungsi untuk menghubungkan data dari dua entitas yang berbeda. Sama halnya seperti entitas user role ini nanti akan menampung data-data dari user dan dari role. Oke, yang pertama untuk entitas atau tabel user terdiri dari dua atribut. Yang pertama ada ID user sebagai primary key, lalu ada atribut username. Selanjutnya ada entitas profile. Ada 3 atribut. Yang pertama ID profile sebagai primary key, atribut alamat, dan juga tanggal lahir. Lalu ada entitas post dengan atributnya ada 3. Yang pertama ada ID post sebagai primary key, lalu ada atribut judul dan juga isi. Lalu entitas role, ada ID role sebagai primary key dan juga ada atribut nama role. Untuk entitas asosiatif user role terdapat 2 foreign key. Yang pertama itu ada ID user yang akan mengacu pada primary key di tabel user. Lalu ada ID role yang akan mengacu pada primary key pada tabel role. Nah, setiap tabel ini nantinya akan terhubung satu sama lain menggunakan relasi. Untuk relasinya sendiri ada 3. Yang pertama itu ada one to one atau satu ke satu, ada one to many, dan many to many. Untuk one to one terdapat pada entitas atau pada tabel user dan profile. Jadi nanti satu user pasti memiliki satu profile dan setiap profile hanya untuk satu user. Untuk relasinya akan direlasikan menggunakan foreign key ID user yang mengacu pada primary key tabel user. Lalu untuk relasi one to many itu ada di tabel user dan post. Jadi setiap user dapat memiliki banyak aktivitas post, sedangkan setiap post pasti hanya dimiliki oleh satu user. Untuk relasinya sendiri akan menggunakan foreign key ID user sama seperti profile tadi, di mana ID user ini akan mengacu pada primary key di tabel user. Nah, untuk relasi dengan kardinalitas many to many itu ada pada relasi antara user dan juga role yang melalui user role. Jadi, setiap user bisa memiliki banyak role dan setiap role bisa diberikan kepada banyak user, seperti itu. Oke, lanjut ke struktur tabel. Nah, ini struktur tabel sudah dibuat sesuai sama IRD yang tadi sudah dibuat juga. Pertama ada user, profile, post, role, dan juga user role. Nah, struktur tabel ini digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data secara sistematis gitu dalam bentuk baris atau record dan juga kolom atau atribut. Tabel ini juga nantinya akan menjadi acuan atau pedoman kita dalam penulisan SQL biar nanti kita nggak bingung gitu. Kita mau pakai tipe data apa, panjangnya berapa, yang primary key yang mana, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembuatan SQL. Pertama-tama kita akan membuka dan menyalakan XAMPP terlebih dahulu. Pastikan kalian sudah menginstal XAMPP-nya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke Common Prompt. Di sini kita akan masuk sebagai user default dulu yang bernama root. Karena saya nggak punya password, jadi tinggal enter aja. Lalu kita akan membuat database bernama user managementnya.
Gimana kita bisa tahu sudah terbuat apa belum? Kita bisa dengan melakukan statement show database untuk melihat ada database apa aja di database klien kita. Sudah masuk ya teman-teman user management. Lalu selanjutnya kita akan membuat user baru. Identified itu nanti akan dipakai sebagai password. Oke, lalu kita akan memberikan hak akses penuh terhadap si usernya. Dengan grant option. Tipe teman-teman. Grant all. Oke. Setelah ini kita akan keluar dulu dari database. Lalu kita masuk lagi menggunakan user yang sudah kita buat. SQL min U ini username, lalu kita masukkan username kita. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke. Kita akan membuat tabel-tabel pada database yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi pertama-tama kita harus masuk ke dalam database kita terlebih dahulu. Nah, kalau udah masuk, baru kita bikin tabelnya. Yang pertama, kita bagi dua-dua deh ya. Yang pertama kita akan membuat tabel user dulu. Create table user. Yang pertama ID user dengan tipe data integer sebagai primary key dan not null. Lalu ada username dengan tipe data varchar dan panjangnya 50. Not null. Untuk melihat apakah atributnya sudah sesuai apa belum, kita bisa menggunakan statement desk user. Desk itu kayak deskripsiin di user ada apa aja gitu. Nah, sudah sama ya teman-teman? ID user dan username, ID user dan username. Nah, kenapa tipe data di command prompt ini jadi 11? Karena kita pakai bawaan default. Jadi kita nggak masukin panjang kayak si varchar ini. Jadi default di desktop kita itu 11. Makanya keluarnya 11. Lalu selanjutnya kita bikin tabel profile. Pertama ada ID profile. Nah, kita langsung ngeimplementasiin relasinya. Jadi di sini kita pakai foreign key dari ID user yang nantinya akan mengacu pada primary key di tabel user dengan atribut ID user. Seperti biasa kita lihat dulu. Oke. Lanjut kita akan membuat tabel post. Seperti biasa kita akan langsung implementasi foreign key-nya. Foreign key ID user yang diambil dari tabel user bagian primary key, yaitu ID user. Kita lihat lagi. Selanjutnya kita akan membuat tabel row.
Oke, dan yang terakhir kita akan membuat tabel user role. Lalu kita implementasiin satu-satu. Yang pertama, implementasi foreign key si ID usernya. Dan yang terakhir, foreign key dari ID role yang akan mengacu pada primary key di tabel role. Oke, untuk melihat apakah semua tabel sudah terbuat apa belum, kita bisa menggunakan statement show tables. Jadi kita bisa tahu tabel apa aja yang udah ada di database user management ini. Post, profile, role, user, dan user role. Oke, sudah sama teman-teman. Lalu selanjutnya akan memasukkan isi data menggunakan perintah insert into values. Yang pertama kita akan memasukkan data ke dalam user dulu. Di user ini kita akan masukkan ke dalam ID user dan juga username. Values. Kita kasih nama si Budi aja ya. Jadi nanti ID usernya 1, username-nya Budi. Lalu ID usernya 2 namanya Siti. Dan kita akan membuat 5 data. Nah, penjelasan singkat kenapa saya tidak menggunakan petik pada angka 1, 2, dan seterusnya itu karena 1, 2, 3 itu bertipe data integer, sedangkan Budi, Siti, dan lain-lain itu bertipe data string sehingga harus menggunakan kutip. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel profile. Tabel profile ini kita akan memasukkan ID profile, ke dalam ID profile, lalu ke dalam ID user, lalu alamat, dan tanggal lahir. Yang pertama, ID profilenya 1, ID usernya 1, berarti si Budi. Alamatnya di Jakarta. Dan tanggal lahirnya kita tahun dulu, bulan, baru, hari. Lalu ID profilenya 2 dan ID usernya 2 berarti Siti. Tanggal lahirnya boleh. Nah, kalau kepencet enter gini kalian gak usah ngulang, tinggal lanjutin aja tahapannya. Jadi langsung masuk ke Surabaya. Coba tanggalnya 3, tanggal 3, lalu Medan. Waduh, ada yang tipe teman-teman. Gak apa. Kita lanjutin dulu aja. Nah, ini tuh error karena kita lupa gak ngasih tanda kutip. Jadi kita ulang lagi, dan ulangnya nggak usah ngetik ulang, kita bisa pakai tanda panah atas yang ada di keyboard. So, yang pertama, insert into profile. Jakarta, Bandung. Nah, ini kita langsung lanjutin di sini aja ya. Medan. Surabaya dulu ya. Tanggalnya jadi 2002 deh.
30. Nah, ini yang Medan kita ganti 2003. Depok 2004 0525. Nah. Oke, setelah selesai akan diteruskan untuk insert data dan tahap selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelum melanjutkan ke praktik selanjutnya, saya akan membuat user baru terlebih dahulu. Saya membuat user dengan nama sesuai nama saya, dengan perintah create user. Username-nya Aulia. Dan passwordnya saya isi awal 2025. Setelah user dibuat, saya akan memberikan hak akses penuh dengan perintah grant. Setelah saya memberikan hak akses penuh, saya akan exit. Nah, setelah itu saya akan coba login dengan user yang baru yang tadi saya buat. Oke, saya berhasil masuk, user sudah berhasil dibuat dan punya akses penuh. Sekarang kita lanjutkan praktik yang tadi sudah dilakukan oleh Sheryl. Terakhir, data yang sudah dimasukkan baru sampai tabel profile. Jadi sekarang saya akan mengisi 3 tabel yang belum, yaitu tabel post, tabel role, dan tabel user role. Di sini kita akan masuk dulu ke database-nya dengan perintah use. Sini kita sudah masuk, lalu kita akan menambahkan isi tabel yang belum. Kita akan mengisi tabel mungkin post terlebih dahulu. Bisa itu tabel post. Di sini tabel post memiliki ID post, ID user, judul, dan isi. Sini mungkin untuk ID post kita isi secara berurut saja ya, dan ID usernya juga kita isi secara berurut aja yang ada di tabel user. Sini judulnya mungkin misalnya kita isi pertama, lalu untuk isinya kita isi misalnya isi post pertama, lalu yang kedua kita isi sama juga, kedua isi post. Mungkin kita ulangi sampai data yang kelima. Sudah tabel post sudah terisi, lalu kita akan mengisi tabel role.
Untuk query-nya sama saja kayak mengisi tabel post. Di tabel role ini ada ID role, ada nama role. Untuk ID role juga kita sama isi berurut saja ya. Untuk yang pertama misalnya admin. Untuk yang kedua kita isi member D. Untuk yang ketiga kita isi moderator. Untuk yang keempat kita isi mungkin writer. Tipe. Untuk yang kelima mungkin kita isi quest. Sudah terisi ya. Lalu terakhir kita isi tabel user role. Di user role ini ada ID user, ada ID role. Di sini kita isi sesuai mood saja kali ya. Sebentar. Isi mungkin ID role-nya sih apa? Ini usernya 2, ID role-nya tentu saja. Lalu nanti ini kita ubah 3, juga 3 deh. Lalu untuk ini coba 4, semain deh 4 juga. Lalu oke, dan sudah terisi ya. Lalu di sini kita akan menampilkan isi dari kelima tabel yang sudah diisi di atas dengan perintah select. Kita tampilin dulu yang user ya. Select bintang from, nama tabelnya user, muncul. Lalu kita ulangi pada tabel-tabel selanjutnya. Select bintang from profile. Lalu kita lanjutkan select bintang from post. Kita lanjutkan lagi select bintang from role. Lalu kita lanjutkan lagi yang terakhir select bintang from user role. Nah, sudah tertampilkan ya di sini. Setelah itu saya akan mengimplementasikan join nih dengan ada 3, ada one to one, one to many, dan many to many. Di sini untuk relasi one to one saya akan implementasikan menggunakan join. Relasinya tuh user ke profil, jadi kayak satu user hanya punya satu profil dan sebaliknya menggunakan perintah select. Dari tabel user kita ambil ID user, dari tabel user kita ambil username, dari tabel profile kita ambil alamat, dari tabel profile juga kita ambil tanggal lahir. Sudah kali ya. Lalu kita akan menggabungkan dua tabel yang dimana tabel user dan tabel profile menggunakan from user join profile, yang dimana user primary key-nya adalah ID user, di profile juga kita ambilnya ID
user. Kalau sudah, kita enter, dan sudah beres untuk implementasi join dari one to one. Selanjutnya kita akan implementasikan relasi one to many, yaitu relasi user ke post. Satu user bisa menulis banyak post, tapi satu post hanya ditulis oleh satu user. Sama saja, query-nya cuma beda isinya mungkin ya. Iya sih. Select dari tabel user, kita ambil ID user. Dari tabel user juga kita ambil kayak tadi, username. Nah, kalau tadi bedanya kan kita ambil dari profile, sekarang kita ambil dari post. Dari tabel post, kita ambil ID post. Dari tabel post juga kita ambil judul. Lalu dari tabel post juga kita ambil isi. Nah, di sini kita akan menggabungkan dua buah tabel, user dan tabel post. Perintah from user join post on user id user sama dengan kita di tabel post juga kita ambil id user. Sudah terimplementasikan ya. Sekarang kita implementasikan yang terakhir, many to many, yang dimana relasinya user ke role melalui tabel penghubung user role. Satu user bisa punya banyak role, dan satu role juga bisa dimiliki banyak user. Dengan perintah select, sorry ya ini double, nggak tahu ya kenapa. ID user, lalu kita ambil username dari tabel user, lalu kita ambil dari tabel role, kita ambil ID role. Aduh, apa ya teman-teman, kita errorkan saja. Kalau di CMD tuh emang begini tantangannya, suka salah atau typo. ID user, ulangi user, kita ambil username, lalu di role kita ambil ID role, lalu di role juga kita ambil nama role, from user join, kita joinkan dengan user role, dimana user ID user sama dengan user role, ambil ID user, sorry ya, terus kita joinkan dengan role, kita ambil ID role sama dengan role ID. Sebentar, kita baca dulu ya teman-teman, takutnya salah. Select user ID username, role ID role nama role, from user join user role on user ID user sama dengan user role, ID user join role on user role, ID role. Kita coba ya teman-teman, semoga bisa. Ternyata error. Sebentar, kita ulangi ya. Select user username, role, ID role, role nama role. Oh, ternyata di sini teman-teman salahnya. Tidak usah memakai koma. From user join user role,
on user.id. User sebenarnya user log. Kita coba teman-teman. Nah, sudah bisa. Setelah praktik join selesai, saya lanjut ke proses backup database. Pertama-tama kita akan membuka CMD, berarti CMD. Lalu ini kan di sininya masih lokal, penyimpanannya masih di sini. Kita ubah aja kali ya, menggunakan ini user kakakku, jadi kita ubah saja. Jadi sebentar, kita cd nah sudah terubah. Lalu kita akan periksa dulu ya, di D ini ada tidak. Oh, sudah ada foldernya. Lanjut, sebentar ya teman-teman, kita akan membackup. Nah, membackup database ini kita menggunakan MSQL dump ya. Yang dimana database-nya namanya user management. Ini ya, user sama dengan nama username tadi yang telah dibuat. Lalu sepertinya kurang ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan portnya juga ya, karena biar tidak tabrakan dengan Laragon kali. Lalu kita simpan file tersebut di local disk D. Dengan folder tadi backup dengan namanya uas backup.sql. Kita besarin deh yang ini. Sekarang kita masukin password tadi yang kita buat. Nah, sudah. Lalu kita cek dulu ya teman-teman, apakah sudah masuk apa belum. Nah, udah ya. Sebentar, kita refresh terlebih dahulu. Kita cek dulu ya teman-teman. Nah, sudah ada. Lalu setelah di backup, kita akan merestore database dengan nama database. Jadi kita harus keluar dulu dari sini. Kita login lagi. Kita akan merestore database. Kita buat dulu database-nya dengan nama db backup uas. Nah, sudah
buat ya teman-teman. Lalu kita masuk dulu ke dalam database tersebut dengan menggunakan perintah use. Nah, kita sudah masuk. Lalu kita akan merestore si database-nya dengan perintah search d lalu backup luas backup SQL. Nah, jika seperti ini sudah beres semuanya. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan atau praktikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.